Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersemuka meski secara virtual dalam rangka belajar bersama tentang media pembelajaran. Untuk menghemat waktu, langsung saja Bapak Ibu kita simak slide berikutnya. Nah, karena ini anggap aja ya, ini adalah grand opening atau kata sapaan dari kami, dari tim pelatihan online kali ini ya tentang media pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, karena pertemuan perdana, kita akan melakukan perkenalan dan mengapa sih kita membahas tentang media pembelajaran dan jenis media apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Oke. Nah, tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Oke, ini adalah saya Isna Nikmatus Solihah, SPD MPSI. Saya adalah guru BK di SMK Negeri 2 Bojonegoro. Jadi bukan berarti kalau saya menjadi pendamping atau fasilitator Bapak Ibu dan kawan-kawan semua pada pembelajaran online tentang media pembelajaran kali ini, bukan berarti saya seorang ahli IT. Saya hanya ingin berbagi tentang praktik baik atau best practice yang pernah saya lakukan. Saya bisa karena saya belajar atau mencoba, dan ini akan kita sharing kepada panjenengan semua. Nah, kenapa sih pada kesempatan ini kita membahas tentang media pembelajaran gitu ya? Karena bagi guru, fungsi media pembelajaran sendiri sebagai sarana komunikatif, motivasi untuk siswanya, sehingga apa yang kita sampaikan itu memiliki suatu kebermaknaan, adanya penyamaan persepsi, dan juga mewadahi adanya individualitas atau perbedaan antara satu peserta didik dan peserta didik yang lain. Jadi karena siswa kita berbeda, kita perlu ada media yang bisa menjembatani itu semua. Nah, sedangkan media pembelajaran sendiri itu berfungsi atau digunakan untuk apa? Untuk menarik perhatian dari peserta didik atau siswa kita. Kalau media kita bagus, interaktif, kemudian bisa menarik perhatian mereka, itu akan lebih mempermudah mereka untuk berkonsentrasi. Nah, dengan adanya media juga, materi yang kita sampaikan itu akan mudah dipahami. Variatif, karena kita tidak hanya sekedar bicara, ceramah, ekspositori ya istilahnya, tapi akan ada berbagai hal lain ya, alat, media, sarana yang bisa kita gunakan dalam rangka proses pembelajaran itu sendiri. Nah, media itu juga mengatasi keterbatasan, misalnya ada satu hal atau satu benda yang ketika konsep itu kita jelaskan kepada peserta didik di kelas, barangnya tidak bisa kita bawa ke dalam kelas. Nah, kalau kita menggunakan media yang lain, misal video atau hal yang lain, itu bisa teratasi. Jadi konsep yang kita ajarkan akan sampai kepada peserta didik dengan jelas. Nah, yang terakhir, media ini menurut saya juga akan memberikan kesamaan pengalaman pada peserta didik ya, karena media kita sudah kita rancang sedemikian rupa, maka hasilnya insya Allah juga akan bermakna sesuai dengan apa yang sudah kita upayakan. Nah, ini adalah pernyataan yang mungkin tidak asing di kita, yaitu guru biasa itu memberitahukan, guru baik menjelaskan, guru yang ulung memeragakan, dan guru yang hebat adalah menginspirasi. Nah, disinilah kita Bapak Ibu, kawan-kawan semua belajar bagaimana kita menjadi guru yang hebat. Karena kita tidak cuma mengajar, tidak hanya mendidik, tapi kita juga harus bisa menginspirasi mereka untuk menjadi seorang yang mandiri di masa depan. Nah, kehadiran kita kali ini, kenapa? Berawal dari keresahan ya, adanya pembelajaran jarak jauh dengan model dalam jaringan. Nah, banyak sekali yang merasa kesulitan. Kita sebagai guru dipaksa untuk keluar dari zona nyaman kita, gitu ya. Salah satu solusi yang bisa kita tawarkan adalah kita melaksanakan proses belajar mengajar meski via daring dengan media yang menarik. Nah, ini media yang mungkin sudah sering Bapak Ibu gunakan ya, mulai ada meeting atau online ya, ketemu online, ada Webex, Zoom, Google Meet, Slack, FaceTime, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga biasa menggunakan WAG atau WhatsApp Group, ada Google Classroom, sudah banyak yang menggunakan Quizzes dan Kahoot gitu ya. Kemudian ada PowerPoint, Sway, Prezi, dan lain sebagainya. Saya rasa ini hampir semua Bapak Ibu sudah tidak asing gitu ya, sudah pernah menggunakan. Nah, tapi di antara kita, termasuk saya sendiri, belum semuanya
mencoba gitu ya. Ada beberapa yang memang sudah pernah, sudah bisa, sudah saya kuasai, tapi juga ada beberapa yang memang saya harus belajar. Nah, di sini kita akan bersama-sama belajar. Mungkin bagi kawan-kawan yang masih belum familiar dengan hal-hal ini, kita akan belajar step by step. Artinya dari hal yang paling ringan, yang paling mudah kita gunakan gitu ya, sampai dengan mungkin yang butuh proses agak lebih lama. Ya, jadi kita harapkan pertemuan kita tidak pada satu kesempatan ini saja. Nah, ini rencana kita ya, nanti di pekan pertama kita memang benar-benar basic, pemula, kemudian pekan kedua stepnya udah naik standar, dan pekan berikutnya sudah ke jenjang atau tahap yang memang membutuhkan usaha yang lebih atau effort yang lebih. Nah, proses belajar kita, karena kita ada di grup WhatsApp ya, kita tidak menggunakan Zoom atau yang lain. Prosesnya adalah kita menyimak materi, ya, materi yang diberikan oleh narasumber atau pendamping, fasilitator, kemudian praktik, masing-masing melakukan, dan setelah itu boleh sharing. Sharing di sini artinya pengalamannya, apa yang dirasakan, atau semisal ada hal yang perlu ditanyakan atau didiskusikan bersama dengan narasumber dan juga teman-teman yang lain. Karena di grup ini memang sudah banyak yang master ya di bidang IT, juga banyak yang sudah berpengalaman tapi masih bersemangat untuk belajar bersama kembali. Nah, ini harapan kami, kita semua belajar bersama di grup ini ya. Kemudian apa yang sudah kita pelajari bersama, kita praktikkan, kita terapkan kepada peserta didik, kita sharing, kita bagikan ilmu yang kita dapat kepada orang lain, dan kita juga terus update dan upgrade diri. Oke, sekian pengantar dari saya. Setelah ini materi akan kita mulai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.